Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Ahmad Esok Kacono. Saya duduk di kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin memberikan tujuan belajar tentang materi jalur kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kajian menurut buku. Yang di pertama yaitu adalah bangsa Portugis yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias untuk mencari tanah Hindia. Akan tetapi Dias tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena ia terkena badai topan dan tidak dapat melanjutkan kembali perjalanannya. Akhirnya ia kembali ke negerinya. Setelah sampai di negerinya, Dias memberikan nama di tempat daerah itu sebagai Tanjung Badai, akan tetapi diubah oleh Portugal menjadi Tanjung Harapan karena bangsa Portugis berharap sekali menemukan daerah tanah Hindia tersebut yang dikenal sebagai tanah yang banyak sekali dengan rempah-rempah. 10 tahun kemudian bangsa Portugis memerintahkan Vasco da Gama untuk mencari tanah Hindia tersebut. Ia menelusuri Afrika melalui Afrika Barat, dan di tengah perjalanan ia menemukan seorang Moor dan diberitahukan oleh seorang Moor sehingga ia berhasil menemukan tanah Hindia beserta Laut Arab. Karena keberhasilannya, Vasco diangkat menjadi pemimpin di wilayah Goa. 13 tahun kemudian, Alfonso de Aguirre diperintahkan untuk mencari Laut Malaka atau Pulau Malaka. Tidak waktu lama, Alfonso de Aguirre berhasil menemukan Laut Malaka, dan tepatnya sebagai Kepulauan Kalimantan, khususnya Kepulauan Kalimantan. Kedua yaitu adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang dipimpin oleh Barents mencoba berlayar untuk mengikuti jejak Portugis yang ingin mencari tanah Hindia. Akan tetapi Barents pun tidak mengenal medan. Ia terjepit di gunung es sehingga ia tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya, sehingga ia membalikkan kembali arah kapalnya untuk pulang ke negerinya. Di dalam perjalanan, Barents pun singgah di Pulau Nova Zahemlia. Setelah ia pulang, akan tetapi dia meninggal dalam perjalanan. 1 tahun kemudian, Belanda pun berlayar kedua yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Pelayaran kedua tersebut ia dengan kekuatan 249 awak beserta 64 pucuk meriam. Akhirnya pun dua pemimpin itu berhasil menemukan wilayah tanah Hindia, tepatnya di daerah Banten. Armadanya mendarat di Banten. Tidak lama kemudian, ekspedisi berikutnya pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Van Heemskerck berlayar pula di daerah Banten. Dengan itu, saya mengkaji menurut saya sendiri bahwa
menganalisis proses kejadian, melacak kronologi, dan proses masuknya perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Kedua, mengolah informasi tentang proses dalam bentuk sebuah cerita. Kesimpulan dari saya adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia tidak lain tidak bukan bahwa karena Bandar Konstantinopel telah ditutup oleh pemimpin pemerintah Turki Utsmani, sehingga orang sangat kesulitan untuk mencari rempah-rempah, karena rempah-rempah sangat penting bagi mereka untuk penghangat tubuh sebagai alat rempah makanan sekaligus sebagai status seseorang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.